Dengar ah, dengar. 2, 3 jambu batu. Diam bukan berarti tak memperhatikanmu. Hei, bukan kau lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahatma Gandhi pernah berkata, masa depan yang baik tergantung kepada apa yang kita lakukan hari ini. Untuk menuju masa depan yang baik, marilah kita lakukan kegiatan yang baik pada hari-hari ini dan lakukan kegiatan yang lebih baik lagi kepada hari yang akan datang. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rifki Ardiansyah, home base dari Pagi B dengan NIM 231151076. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai analisis biaya yang berjudul Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Yang isinya ada, yang pertama ada pengertian. Inflasi ekonomi adalah peningkatan umum yang berkelanjutan dalam tingkat harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi selama periode waktu tertentu. Ini menyebabkan daya beli uang menurun karena uang tidak dapat membeli sebanyak barang dan jasa seperti sebelumnya. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk permintaan yang tinggi dibandingkan dengan pasokan barang dan jasa, biaya produksi yang meningkat, atau kebijakan moneter yang longgar. Selanjutnya di sini ada metode penelitian dan juga beberapa metode penelitian yang saya dapat sampaikan. Yang pertama ada sumber data. Sumber data yang berarti dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder beberapa laporan publikasi, inflasi, dan produk domestik bruto atau PDB Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder dapat berupa catatan dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, dan data yang diperoleh dari majalah dan lain sebagainya. Yang kedua ada jenis data. Untuk jenis data sendiri yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data kuantitatif dilihat dari waktu pengumpulannya. Maka jenis data pada penelitian ini menggunakan data time series yang diambil pada periode 2016 sampai 2020. Dengan alat bantu penelitian menggunakan SPSS, metode kuantitatif dinamakan metode tradisional. Karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Yang selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data yang berarti yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada dokumen yang valid. Dokumen juga dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang lain. Data dokumen yang dipilih harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat menggunakan sampel yang besar. Selain itu, data yang diperlukan tidak berpengaruh oleh kehadiran peneliti sebagai teknik ialah laporan publikasi tingkat inflasi dan produk domestik bruto atau PDB Indonesia pada periode 2016 sampai 2020. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, inflasi. Inflasi sendiri adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Kenaikan harga dari 1-2 barang saja tidak dapat disebut inflasi. Namun, jika kenaikan tersebut meluas kepada atau mengakibatkan kenaikan sebagian besar dan harga barang-barang lain. Inflasi adalah naiknya harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program pengadaan komoditi atau produksi, penentuan harga, pencetakan uang, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi. Bagi suatu negara, pertumbuhan ekonomi sendiri menjadi salah satu
faktor fokus yang harus dicapai setiap tahunnya. Angka pertumbuhan ekonomi di suatu negara akan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan. Hal tersebut juga salah satu fokus bagi negara Indonesia. Menurut M. Suparko dan Maria R. Suparko, ada beberapa macam alat yang dapat digunakan mengukur pertumbuhan ekonomi. Antara lain ada produk domestik bruto, produk per kapita atau pendapatan per kapita, pendapatan per jam kerja. Yang ketiga ada kerangka berpikir. Kerangka teoritik atau kerangka berpikir merupakan konseptual mengenai bagaimana satu teori terhubungkan di antara berbagai faktor yang telah diidentifikasikan. Penting terhadap masalah penelitian. Terus selanjutnya ada pengembangan hipotesis. Inflasi merupakan indikator perekonomian yang penting. Laju pertumbuhannya selalu diupayakan rendah dan stabil agar supaya tidak menimbulkan penyakit makroekonomi yang nantinya akan memberikan dampak ketidakstabilan. Dalam perekonomian, inflasi memiliki dampak positif dan negatif terhadap perekonomian. Berdasarkan teori dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dirumuskan hipotesis berikut. Yang selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian adalah kondisi atau karakteristik yang oleh peneliti dimanipulasikan, dikontrol, atau diobservasi dalam suatu penelitian. Penelitian ini mengungkapkan dua variabel sebagai data yang dianalisis. Sebagaimana telah disebutkan dalam judul penelitian ini yang berjudul Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Selanjutnya yang terakhir ada teknik analisis data. Teknis analisis data penelitian adalah suatu langkah yang sangat kritis. Pola analisis apa yang digunakan perlu dipertimbangkan oleh peneliti. Selanjutnya ada pembahasan hasil penelitian. Dari tabel 4.2 gambarnya seperti ini. Kita bisa lihat sendiri. Lanjut. Inflasi mempunyai nilai T yang berarti parsial 3.532 lebih dari T tabel 2.306 dengan tingkat signifikan 0,039 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan HO ditolak, HA diterima. Artinya inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Produk domestik bruto atau PDB, inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau produk domestik bruto. Hal yang menyebabkan meningkatnya inflasi di Indonesia salah satunya dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia yang berakibat naiknya mulai dari naik harga BBM, harga sembako, dan juga menurunnya minat masyarakat membeli, bahkan meningkat drastisnya pengangguran di Indonesia. Kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Penelitian ini dianalisis menggunakan program SPSS 24. Maka penulis mengambil kesimpulan bahwa inflasi berpengaruh atau sangat berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapatnya kurang atau masih banyak kata-kata yang tidak bisa dapat saya sampaikan dengan baik dan benar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya harap dimaklum karena ini saya baru pertama kali presentasi melalui via sosmed kayak gini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarkah